Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah kembali di dalam ibadah online kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa yang kita jalani hari-hari ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Dan tentunya ketika kita menghadapi keadaan yang ada, kita harus menghadapinya dengan apa adanya. Sebab ada banyak orang yang dalam hidup ini tidak apa adanya. Kenapa saya katakan tidak ada apanya? Ada banyak orang berpura-pura. Misalnya orang berpura-pura bahagia, orang pura-pura baik-baik saja semuanya dan sebagainya. Jadi seringkali dalam hidup ini kita tertipu dengan penampilan, dengan apa yang kita lihat. Makanya ada satu pepatah dalam bahasa Inggris yang sangat populer, don't judge the book by its cover. Jadi jangan melihat segala sesuatu hanya kulitnya saja. Sebab ternyata Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak orang yang hidup di dalam kepura-puraan. Nah, ada satu lagu jadul sekuler Bapak Ibu Saudara yang mungkin sangat populer sekali. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup ini penuh dengan sandiwara. Ada banyak orang seringkali bersandiwara. Bahkan ada satu lagi grup band terkenal di negeri ini yang berkata, buka dulu topengmu, begitu ya. Jadi memang banyak orang yang bersandiwara, pakai topeng, kepura-puraan, dan sebagainya. Nah, itu yang saya ingin sharingkan pada kesempatan ibadah online ini, bahwa mari kita jujur dengan Tuhan. Tuhan kenal hati kita lebih dari siapapun, bahkan Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kita bisa saja membodohi orang, kita bisa saja menipu orang, tetapi kita tidak bisa menipu Tuhan, sebab Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut kita mari berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan mengenal kami lebih daripada siapapun, sehingga kami tidak perlu lagi hidup di dalam kepura-puraan di hadapan-Mu. Sebab Engkau mengetahui ketika kami duduk, ketika kami berdiri, dan seterusnya. Engkau tahu semua apa yang kami lakukan, bahkan Engkau lebih tahu dari sebelumnya. Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Itu sebabnya jangan biarkan kami melakukan hal-hal yang bodoh dengan berpikir bahwa Engkau tidak mengetahui apa yang sedang kami lakukan ini. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dengan apa adanya. Dan kami bersyukur karena Engkau tidak menuntut segala sesuatu yang kami tidak punya. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tahu betul apa yang menjadi kelebihan kami. Engkau tahu betul apa yang menjadi kelemahan kami, dan Engkau tahu apa yang menjadi kekurangan kami. Dan di dalam Engkau Tuhan ada dekapan kasih-Mu yang menerima kami sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kami tidak perlu hidup berlelah-lelah di hadapan-Mu. Selama ini mungkin kami lelah, bersandiwara, lelah, mencari perhatian dari orang atau apapun itu. Tetapi biarlah kami boleh datang kepadamu dengan apa adanya, dan kami boleh tinggal dengan tentram di dalam dekapan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kita buka dulu Ayub 42, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai sandiwara ini. Ayub ke-42 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Judul dari perikop ini, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayat yang pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku akan mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ada satu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan. Apa yang sesungguhnya menjadi masalah kita yang terdalam? Kadang kita sering mengeluhkan yang kelihatan, yang kita rasakan. Tapi jauh di dalam diri kita semua, itu hanyalah puncak dari sebuah gunung es yang ada di kedalaman inner self kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalah kita bukan karena kita tidak tahu dan tidak kenal Tuhan. Karena Nabi Elia saja yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, baru saja mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Namun dia bisa mengalami depresi. Dia bisa mengalami loneliness. Itu sebabnya masalahnya bukan karena kita tidak tahu dan kita tidak kenal Tuhan. Tapi lebih sering kepada masalah kepribadian kita sendiri. Masalahnya ada pada kepribadian kita sendiri. Kadang kita tidak mengerti mengapa tiba-tiba kita bisa merasa gundah. Mengapa tiba-tiba kita tidak bisa menguasai emosi kita. Ketika kita mendengar ada hal-hal yang dikatakan orang, tanpa kita mengecek, tanpa kita mereview dulu, langsung kita sudah meledak-ledak dengan emosi kita. Berapa sering kita bisa dengan begitu mudahnya merespon negatif terhadap sesuatu yang bagi orang itu sebenarnya hal yang biasa. Mungkin istilah sekarang sensi ya Bapak Ibu Saudara. Kadang kita mencoba untuk menekan emosi negatif yang ada dalam diri kita. Dengan mengatakan, sudah biarkanlah semuanya itu. Nanti juga pasti akan berlalu dengan seiring waktu. Kita mencoba untuk menyangkali keadaan kita yang sesungguhnya dan menutup-nutupinya seakan-akan semuanya baik-baik saja. Padahal sesungguhnya di dalam diri kita itu tidak dalam keadaan baik. Kita mencoba menyangkali emosi tersebut dan merasa baik-baik saja. Semua ada dalam kendali. Padahal tanpa sadar, dengan melakukan semua itu, kita sedang melakukan represi terhadap apa yang terjadi di dalam jiwa kita. Kita mencoba untuk menekannya, sehingga itu tidak muncul ke permukaan.
mungkin sampai ke dasar alam bawah sadar kita. Karena kita mencoba untuk melupakannya. Dan tentunya akan meledak ketika ada faktor yang memicunya. Mungkin faktor itu begitu sepele, mungkin faktor itu begitu sedikit, kecil. Makanya kita seringkali tidak ngerti kenapa ya kok dengan masalah kecil kok bisa meledak, kok dengan hal-hal sepele kok kita bisa emosi gak karu-karuan. Itu bukan karena hal sepelenya itu, tetapi memang sudah tertekan atau tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Segala sesuatu yang selama ini kita repress, kita coba tutup-tutupi. Sesungguhnya tanpa sadar, kita sudah memasuki sampah, dimasuki berbagai sampah ke dalam diri kita. Mulai dari sejak kita masih kecil. Dan semua itu tanpa kita sadari, disimpan dalam-dalam di alam bawah sadar kita. Kalau kita nonton film atau kita melihat kenyataan yang ada, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pengalaman hidup masa kecil itu membentuk karakter seseorang sampai dia dewasa. Itu karena apa? Karena semua apa yang dialami itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Dan itu terus membayangi hidup kita, membentuk karakter kita. Orang yang masa kecilnya sering diperlakukan dengan kekerasan, maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang keras dan juga seringkali melakukan kekerasan. Semua itu menjadi faktor bawaan dari kepribadian kita. Ketika kita tidak berani jujur dengan emosi kita, karena kita mungkin takut dibilang tidak rohani atau tidak beriman, mudah dikalahkan oleh emosi dan tidak bisa mengatasi emosi. Mazmur Daud, kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah begitu dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, setiap saat memuji Tuhan, dan seterusnya. Namun kalau kita mau telaah lagi Mazmur Daud, tidak semua isinya penuh dengan pujian, pengagungan, tetapi juga banyak cry out, jeritan hati, teriakan. Ketika ia menghadapi emosinya dalam keadaan takut, marah, kecewa, sedih, dan ditolak serta ditinggalkan. Daud belajar menyalurkan emosi, baik negatif maupun positif, kepada Tuhan. Di dalam mazmur-mazmurnya, di dalam doa-doanya. Karena baginya, doa bukan sekedar meminta-minta, tetapi membangun hubungan dengan Tuhan. Dan itu melibatkan jiwa dan rohnya. Bahkan Ayub juga berani berargumen kepada Tuhan. Ketika ia merasa diperlakukan dengan tidak adil dan menanyakan keadilan Tuhan. Saya yakin semua kita sampai detik ini pasti pernah
mempertanyakan keadilan Tuhan. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak adil, atau ketika kita diperlakukan tidak adil, saya yakin semua kita pernah mempertanyakan hal itu kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak marah kepada Ayub yang jujur dengan emosinya itu. Bahkan Ayub dibukakan pengertiannya dan membawa iman Ayub bertumbuh melalui cry out-nya itu tadi. Ayub tidak belaga sok rohani dengan mencoba merepress emosinya. Dan dia tidak berlaga seperti semuanya baik-baik saja. Bahkan Ayub jelas-jelas menyalurkan kekesalannya, kemarahannya kepada Tuhan. Kejujuran apa yang dia rasakan dengan emosinya saat itu. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ayub malah dibela oleh Tuhan. Dengan perkataan Tuhan yang berkata, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Padahal sebelumnya, apa yang Tuhan katakan berkata benar seperti hambaku Ayub, sesungguhnya perkataan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang yang saleh seperti dia. Dengan mempertanyakan kenapa harus lahir, kenapa gini, kenapa, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat semua ini, belajarlah untuk jujur kepada Tuhan. Supaya tidak ada dusta di antara kita dengan Tuhan. Karena Tuhan menghargai kejujuran kita. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku jauh ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi
semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu pertama kali saya rekaman pujian ini tahun 99, dan pujian ini dipakai Tuhan luar biasa. Saat itu juga datang satu protes dari banyak orang berkata begini, ini Kak, salah ini. Kok Tuhan ini yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Firman Tuhan bilang jagalah hatimu. Bukan Tuhan yang jaga hati kita, tapi kita yang menjaga hati kita. Bapak Ibu Saudara, yes, firman Tuhan berkata jagalah hatimu, tetapi dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu untuk menjaga hati kita. Kita mau yang baik, tapi yang jahat yang kita buat. Roh menurut, tetapi daging lemah. Tanpa campur tangan, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan pernah mampu untuk menjaga hati kita sendiri. Kita perlu kemampuan dari Tuhan, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, termasuk menjaga hati kita. Itu sebabnya biarlah ini menjadi doa kita saat ini. Biarlah kita selalu boleh dekat dengan Tuhan, sehingga kekuatannya memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu, sehingga lewat hidup kita akan selalu memancar kehidupan bagi sekitar kita. Mari sekali lagi kita mau katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kasih Tuhan memancar senantiasa.
Ini hati kami, ini hidup kami, kami letakkan di mezbah-Mu. Jadi pada kami seperti yang Kau ingini. Hanya Engkaulah yang mengerti, yang mengenal kami lebih dari siapapun. Jujur kepada Tuhan, sebab Dialah yang membentuk kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Dia tahu kita selagi kita bakal anak, dan Dialah juga yang menuntun jalan hidup kita sampai hari ini, melewati segala sesuatu. Itu sebabnya Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu tentang diri kita, bahkan jauh sampai kedalaman lubuk hati kita. Itu sebabnya jangan pernah menutup-nutupi sesuatu, sebab Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Haleluya, haleluya. Tuhan pencipta kami, ajar kami untuk menyadari kebenaran bahwa kami ini buatan tangan-Mu. Itu sebabnya Engkau mengenal kami jauh lebih baik dari siapapun, bahkan dari diri kami sendiri. Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami kalau kami berjalan dan berbaring. Segala jalan kami Kau maklumi. Sebab sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung kami, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atas kami. Terlalu ajaib bagi kami pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup kami mencapainya. Kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana kami dapat lari dari hadapan-Mu? Jika kami mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika kami menaruh tempat tidur kami di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika kami terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun kami dan tangan-Mu memegang kami. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggang kami, menenun kami dalam kandungan ibu kami. Mata-Mu melihat selagi kami bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk, semuanya ada sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Itu sebabnya selidikilah kami ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang mengenal hati kami. Lihatlah apakah jalan kami serong, dan tuntunlah kami di jalan yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat kasih karunia datangnya hanya daripada Tuhan, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, yang akan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatannya bagi kita. Mari semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin.